Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai dampak psikologis akibat dari perselingkuhan. Baik teman-teman, diakibatkan adanya beberapa serial televisi maupun di media sosial mengenai perselingkuhan yang sedang viral sekali, bisa menyebabkan dampak negatif secara psikologis terhadap diri seseorang, khususnya perempuan yang mengalami traumatik akibat perselingkuhan. Bahkan dampak ini sendiri bukan hanya terhadap mereka yang pernah mengalami kasus perselingkuhan, tapi juga bagi mereka yang mungkin belum mengalami, tapi ada rasa khawatir dan takut apabila hal tersebut terjadi pada dirinya suatu hari nanti bersama dengan pasangannya. Oke teman-teman, kita bahas mengenai sisi psikologisnya. Akibat dari perselingkuhan di masa lalu atau traumatik ya, itu muncul dan akan melekat di dalam otak alam bawah sadar setiap manusia. Nah, kondisi perselingkuhan ini tidak selalu harus jadi korbannya perempuan, bisa jadi juga korbannya adalah laki-laki. Nah, siapapun yang pernah mengalami perselingkuhan ataupun korban dari perselingkuhan ini sendiri, jelas biasanya menimbulkan dampak sisi psikologis, dan sisi psikologisnya memang tergantung berat dan tidaknya seseorang bisa menerima keadaan tersebut. Akibatnya, karena dulu kita pernah menjadi korban perselingkuhan dan peristiwa tersebut masih diingat dalam otak alam bawah sadar seseorang, dan ketika kita nonton serial drama atau mungkin yang tadi saya sebutkan ya, entah itu tayangan di televisi maupun di media sosial, membangkitkan kembali seolah-olah itu jadi trigger atau pemicu bahwa apa yang kita lihat di tayangan tersebut hampir sama persis dengan apa yang pernah kita alami sebelumnya, sehingga secara dampak psikologis ini akan membuat luka traumatik yang lalu ini kembali terulang atau kembali dibangkitkan, atau istilahnya itu kita bahasakan sebagai recall ya, seolah-olah itu muncul kembali memorinya, kita mengingat dengan masa lalu yang tidak baik, emosi yang negatif, energi yang negatif, yang jelas itu dampaknya jelek atau mungkin buruk terhadap psikologis kita. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu mengendalikan segala sesuatunya dengan sangat baik dan tepat? Pertama, hak teman-teman untuk bisa menonton tayangan apapun yang kalian suka. Cuman ada kalanya kita juga mampu kontrol dan kendalikan emosi kita agar tidak larut dan malah menjadi trigger terhadap pemicu apapun yang sudah kita rasakan. Jika kalian mengalami kasus traumatik seperti apa yang tadi saya sebutkan, itu sudah jelas ya, itu menjadi pemicu atau trigger yang menyebabkan luka batinnya kembali tumbuh. Yang keduanya, bagi kalian yang mungkin ini juga pernah mengalami kasus atau korban perselingkuhan, ini bisa jadi adanya kecemasan berlebih, atau mungkin jadi obsesif kompulsif, atau mungkin kalian jadi overprotective yang terlalu tinggi terhadap pasangan, yang menyebabkan kondisi moodnya jadi tidak baik, gelisah, gangguan tidur, gangguan makan, hilangnya motivasi hidup, mati rasa, dan lain sebagainya. Nah, tapi bagi kalian juga yang belum pernah mengalami sebagai korban akibat perselingkuhan, atau kalian juga belum tentu mengalami hal seperti itu, tapi kalian jadi muncul rasa panik, takut, cemas, tidak percaya dengan komitmen bersama pasangan dan lain sebagainya, ini juga jelas sangat memperburuk ya psikologis kita terhadap diri sendiri dan juga terhadap pasangan. Lalu bagaimana dan apa yang harus dilakukan ya supaya ini kita terhindar dari dari emosi-emosi negatif ataupun dari peristiwa traumatik akibat perselingkuhan? Satu, kita mulai dengan beradaptasi dengan diri sendiri. Jadi membuat diri lebih damai, membuat hati lebih tenang, pikiran juga lebih tenang, lebih nyaman. Itu dengan cara kita melepaskan dulu nih sumbernya dari apa yang membuat kita takut. Salah satunya karena ini kita pernah mendapatkan perselingkuhan dari pasangan, berarti luka batinnya dengan pasangan yang harus kita lepaskan dulu. Nah, salah satunya bisa menggunakan beberapa treatment terapi dan lain sebagainya. Selain menjalankan treatment terapi, kalian juga bisa loh melakukan itu dengan cara memaafkan, lebih bisa menerima keadaan, lebih bisa untuk melepas dendam, emosi yang bertahun-tahun kalian tumpuk selama ini dari pasca kejadian perselingkuhan tersebut, akan membuat kalian berdamai hati. Terus kegiatan positif juga ternyata bisa membantu loh. Salah satunya ketika kalian banyak bersosialisasi dengan lingkungan baru, meningkatkan hobi baru, membuat diri kalian lebih bersemangat dengan melakukan olahraga ya, atau mungkin kalian malah membangkitkannya dengan karir-karir yang lebih cemerlang atau prestasi-prestasi tertentu, ini akan lebih membangkitkan semangat hidup, kebahagiaan dan kedamaian hati. Lalu bagaimana juga untuk kalian yang sudah terlalu sering cek-cek handphone pasangannya tanpa ketahuan pasangan, atau kalian juga kecenderungan masih suka
stalking media sosialnya, saking terlalu takut nih jadi overprotective, menanyakan kabarnya dimanapun ia berada, dampaknya negatif terhadap kesehatan diri kalian, khususnya kesehatan psikis ya. Nah, jadi apa yang paling harus dilakukan supaya kita juga merasa aman dan merasa terkendali? Salah satunya adalah dengan menggunakan pola komunikasi yang tepat. Dengan kalian menggunakan pola komunikasi yang tepat, belajar untuk mengutarakan apa yang menjadi ketidaknyamanan kalian atau menjadi pertanyaan dan penasaran kalian terhadap pasanganmu. Sehingga ketika kalian banyak tanya, kalian dapat jawaban yang tepat, itu biasanya membuat hati lebih nyaman. Tapi jika kalian memendam, tidak bertanya, tidak mengungkapkan, malah colong-colongan di belakang, ini justru membuat penasaran dan membuat rasa cemasnya semakin tinggi. Yang ujungnya pola komunikasinya tidak tepat karena kalian tidak mendapatkan informasi yang jelas, sehingga bukannya mendapatkan kenyamanan dalam berhubungan atau berkomitmen, tapi kalian malah mendapatkan curigaan, ketidaknyamanan hati dengan informasi yang belum tentu valid ya. So, pola komunikasi yang tepat adalah kunci utama supaya kalian bisa membangkitkan hubungan yang harmonis dengan pasangan, mengurangi kecurigaan dengan memberikan kepercayaan terhadap pasangan kita, dan yang paling utamanya adalah tolong kalian belajar untuk melepaskan emosi ataupun traumatik di masa lalu supaya tidak tersimpan, tidak terlalu larut ada dalam pikiran otak alam bawah sadar kalian. Jadi kalian bisa melepaskannya dengan mengikutkan diri dengan beberapa konselor, ahli psikologi, psikiatri untuk mendapatkan beberapa terapi atau mengikuti berbagai macam konseling dengan mereka. Sekian, terima kasih banyak. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.